Neraka Berdinding karya Kiara. Aku dalam masa pemulihan kala itu. Ya, setelah kurang lebih seminggu diberi SPD oleh perusahaan karena penyakit asmaku yang kambuh. Menyakitkan memang ketika baru kerja 4 hari dan harus berhenti gara-gara penyakit. Aku masih memulihkan diri di kosan. Tentu saja aku tidak berani pulang karena takut membuat ibuku khawatir jika melihatku datang dalam kondisi yang tidak baik. Kala itu malam, sekitar jam 9, aku di kamar temanku. Seperti biasa, di luar kamar ramai oleh penghuni kosan yang lain dan teman-temannya. Lalu aku mendengar desas-desus bahwa Ketua Keamanan Wilayah Taman Sari naksir sama aku. Namanya Andi. Bisa dibilang dia adalah premannya para preman. Entahlah, aku juga tidak terlalu ingin tahu. Dan pada malam itu, dia ada di luar kamar. Kebetulan, dia memang orang yang begitu sopan, sehingga bersahabat dengan siapapun. Dan karena dia juga keamanan wilayah itu, aku dan sahabat-sahabatku pun merasa cukup aman. Tidak ada preman-preman yang berani mengganggu kami. Dan malam itu, tiba-tiba dia masuk ke kamar kami. Awalnya aku merasa biasa aja. Toh selama aku dan sahabat-sahabatku di sana, dia selalu memperlakukan kami dengan sangat baik. Sebenarnya, kosan kami seperti sebuah rumah, di mana ada 4 kamar. Aku sekamar dengan Puji, berdampingan dengan kamar Jia dan Yola. Dan 2 kamar di depan kami, kebetulan dihuni oleh teman kami juga. Hanya saja, malam itu, karena masih sore, aku dan Yola bertukar tempat tidur. Mau es krim gak? Tanya Andi sambil menyodorkan es krim yang tidak aku sukai. Aku hanya menggeleng. Ji, bisa keluar sebentar gak? Pinta Andi yang cukup membuatku sedikit terkejut. Andi memang lebih akrab dengan Jia. Sangat akrab. Ngapain? Enggak ah, gak mau. Jawab Jia masih fokus dengan HP-nya. Aku mau ngomong sama Ara. Aku yang sedari tadi tiduran, langsung bangun. Firasat buruk pikirku. Jangan Ji, please. Aku tahu malam itu Jia kesal karena disuruh keluar oleh Andi. Aku tahu Jia malam itu tidak ingin meninggalkanku di kamar berdua dengan Andi. Tapi entah kenapa, entah sihir apa yang membuat Jia keluar dari kamar dengan muka kesal. Meski aku memintanya, bahkan memohon jangan keluar. Ketika aku ingin keluar mengikuti Jia, tiba-tiba saja pintu ditutup oleh Andi. Dan jelas saja, dikunci. Tapi aku tahu, jendela kamar masih terbuka. Aku mengedor jendela sekuat tenagaku dan meminta siapapun bantu aku keluar. Tapi lagi-lagi, semua orang seolah takut sama Andi dan memilih berpura-pura tidak peduli. Andi menarik tanganku untuk duduk setelah aku cukup putus asa. Aku suka sama kamu, katanya tegas dengan mata orang yang sedang mabuk. Mabuk ya? Tanyaku yang memang sudah tahu gelagat dia dari awal aku datang ke kota ini. Aroma dari minuman intisari yang sangat menyengat dan membuat kepalaku sedikit pusing. Kenapa aku tahu intisari? Karena dia sering menyebut minuman itu. Aku suka sama kamu, aku serius sama kamu. Jelasnya lagi. Apaan sih? Lagi mabok. Makanya ngomong yang ngawur. Udah sana keluar. Ucapku kesal. Aku tidak pernah menyangka bahwa nasibku akan seburuk malam itu. Aku berdua dengan lelaki yang sedang mabuk di dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Andi yang tidak pernah terlihat kasar dan biasanya ngobrol dengan sangat sopan menjadi terlihat sangat arogan. Gimana? Diterima nggak? Tanyanya. Terima gimana? Kenapa sih harus mabok dulu kalau mau ngomong ginian? Jelas aja,
pertanyaanku akan sedikit menyinggungnya. Ya kalau gak mabok, gak mungkin lah gue bisa ngungkapin kayak gini. Malu lah gue, ujarnya. Nadanya semakin meninggi, meski aku tahu itu hanya untuk menggertakku saja, agar aku ketakutan dan menurut. Aku tahu di luar kamar banyak orang, tapi kenapa tidak ada satupun yang menolongku? Aku terdiam beberapa saat, sampai akhirnya dia berkata, "Kalau kamu menolak, saya bakal pergi keluar kota. Saya gak bakal di sini lagi." Si malakama, pikirku. Dia adalah orang asli kota ini, sedangkan aku hanya seorang pendatang. Dia orang yang sangat disegani, makanya dipercaya sebagai ketua keamanan. Bagi orang lain, mungkin saja dia guardian angel, tapi bagiku, malam itu, dia adalah Red Devil. Dia terus memaksaku untuk memberi jawaban. Dia mendorongku ke dinding. Tangannya mengunci tubuhku di dinding. Yang terlintas di benakku hanya, orang seperti ini tidak bisa dikasari. Semakin aku berusaha melawan, maka semakin kuat dia mencengkram. Aku mencoba mengeluarkan jiwa lembutku, selembut mungkin. Sampai aku punya kesempatan mencabut jarum pentul di kerudungku yang sedari tadi sudah acak-acakan. Dan benar saja, ketika tangannya akan menyentuh pipiku, aku tusuk salah satu jarinya hingga dia meringis dan berdarah. "Maaf, gak sengaja. Makanya jangan nempel-nempel. Nanti ketusuk jarum," ujarku pura-pura merasa bersalah. "Sakit," katanya, sambil memperin darahnya ke dinding.